Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi pada mata kuliah Knowledge Management System atau Sistem Manajemen Pengetahuan. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Capturing Tacit Knowledge Technique atau teknik-teknik penangkapan pengetahuan tacit. Masih bersama saya, Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, saya Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System, kemudian Asesor BKD, Editor Journal and Conference, Reviewer di Gen di Tiristek, kemudian pengampu jumlah mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya, mentor di Pablo New Zealand, serta Unpad Indonesia, Consultant Academic Research and Community, serta Koordinator Natural System Research Group. Kita masuk ke course description ya. In the current era, good knowledge management has become a vital strategy advantage for firms in a variety of industry. Knowledge management system is a course that aims to give students a true understanding of the principles, techniques, and technologies involved in harnessing, organizing, sharing, and exploiting knowledge in an organizational environment. Students will investigate the diverse world of knowledge management in this course, learning how organizations may harness their own intellectual assets to improve decision-making, creativity, and competitiveness. Students will gain the information and skills needed to effectively design, deploy, and assess knowledge management system through a combination of theoretical principles and practical application. Selanjutnya baru masuk ke course objective ya. Students should be able to do the following by the end of the course. Jadi ada 7. Yang pertama adalah define and comprehend the significance of knowledge management in today's organization, explains the various knowledge management models and frameworks, analyze the knowledge production, acquisition, storage, retrieval, sharing, and transfer processes, recognize the technology and tools employed by knowledge management system, create techniques for establishing a culture of information sharing within an organization, assess the influence of knowledge management on organizational performance, dan last but not least adalah recognize ethical and security issues in knowledge management. Oke, sekarang masuk ke course expectation. Yang pertama adalah attendance dan enrollment. Jadi mahasiswa diharapkan secara reguler itu hadir ya, bisa secara offline ataupun online, termasuk juga dalam diskusi, dalam forum, serta kegiatan berkelompok. Yang kedua adalah task and assignment. Jadi selama perkuliahan Anda akan mendapati sejumlah tugas-tugas, bisa juga kuis, ujian untuk menilai seberapa capaian pemahaman Anda terhadap konten mata kuliah ini. Kemudian ada juga grup project. Mahasiswa diminta untuk bekerja secara kolaboratif ya, berkelompok untuk mengaplikasikan knowledge management principle ke dunia nyata yang mungkin ditemui. Yang keempat adalah reading and resources. Nanti kita akan berikan sejumlah recommended reading and resources. Jadi diharapkan Anda mempelajari materi-materi tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari subjek ini. Selanjutnya perlu diperhatikan juga regular office hours ya. Jadi kalau mau bertanya, konsultasi itu fokus pada jam kerja ya. Jadi saya meminimalkan kontak di luar jam kerja. Kemudian harus bersikap profesional, respectful ya, baik terhadap karyawan ya, dosen, rekan-rekan dan lain sebagainya. Kemudian communication juga penting ya. Jadi kalau mau bertanya itu harus jelas dan usahakan pada waktunya. Kemudian yang kedelapan adalah ethical conduct. It is critical to maintain academic and ethical integrity. Termasuk juga nanti ada kita harus menghindari yang namanya plagiarism dan juga cheating ya, baik pada saat belajar, tugas ataupun ujian. Kemudian tak lupa adalah feedback. You will receive constructive feedback on your assignment and project to help you improve your understanding and performance.
review. Sebelum masuk ke materi pada pertemuan kali ini, kita akan ulas sedikit topik-topik pokok pada pertemuan sebelumnya, dimulai dari knowledge capture process, kemudian how to identify experts, single versus multiple experts, pros and cons, interview as knowledge capture tool, last but not least, source of errors and problems in interview. Three important steps. Yang pertama adalah use an appropriate tool or technique to elicit information from the expert. Jadi kita harus bila menggunakan tools atau teknik ya untuk menguraikan informasi dari sang ahli, interpret information and infer the expert knowledge and reasoning process. Kita harus menginterpretasikan ya informasi dan inferensi dari pengetahuan serta penalaran sang expert, serta use interpretation to build rule that represent expert solution. Gunakan interpretasi untuk membangun aturan-aturan yang merepresentasikan solusi dari sang expert. Knowledge itu dimiliki oleh expert. An expert in a special area master the request knowledge. Jadi seorang ahli itu kalau dia dikatakan expert di suatu area, maka dia ahli terhadap knowledge yang menjadi syarat pada bidang itu. The unique performance of knowledgeable expert is clearly noticeable in decision-making quality. Jadi sangat tergantung bagaimana kualitas pengambilan keputusannya ya. Knowledgeable expert are more selective in the information they acquire. Jadi dia tidak ambil seluruh informasi tapi pilih-pilih yang benar-benar sesuai dengan bidang masternya. Expert are beneficiary of the knowledge that come from experience. Jadi sang ahli itu akan mengambil manfaat-manfaat atau kelebihan-kelebihan dari pengetahuan yang datang dari experience pada bidangnya. Single and multiple expert pros and cons ya. Ini ada summary-nya, bagaimana kelebihan kalau menggunakan single expert, bagaimana pula kelebihan kalau menggunakan multiple expert. Sebaliknya, barangkali ada disadvantages dari pelibatan single expert dan juga disadvantages kalau menggunakan multiple expert. Interview atau wawancara ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara verbal ya terkait dengan hal yang akan kita teliti. Kemudian bisa dilakukan secara langsung kepada informan. Kemudian juga bisa dilakukan secara tatap muka face to face atau mungkin bisa melalui media audio. Telepon barangkali juga dimungkinkan untuk dilakukan. Types of interview questions. Interview memiliki 3 tipe pertanyaan ya. Yang pertama adalah structure atau terstruktur. Question and response are definitive, used when specific information is sought. Jadi pertanyaan dan responnya secara definitif digunakan ketika informasinya itu benar-benar secara spesifik nampak ya. Kemudian bisa juga bertipe semi-structured. Ini predefined question ditanyakan, but allow expert some freedom in expressing the answer. Expert boleh menjawab dengan lebih bebas ya. Yang ketiga adalah unstructured ya, tidak terstruktur. Neither the question nor the response specified in advance. Jadi ini tidak ada struktur baik untuk pertanyaan maupun jawabannya. Digunakan when exploring an issue. Jadi untuk eksplorasi suatu masalah. Source of errors and problem in interview. Sumber error yang dapat mengurangi reliability dari informasi dari sudut pandang expert, misalnya expert suka menggunakan slang atau expert failure to remember just what happens, kemudian expert fear of the unknown, serta bisa juga terjadi masalah communication. Sedangkan dari sisi knowledge developer itu bisa berasal dari age effect, race effect, atau gender effect. Sedangkan problem yang mungkin terjadi selama proses interview, misalnya ada response bias, kemudian ada inconsistency, communication difficulty, hostile attitude, standardized question, atau lengthy question, bahkan sampai long interview. Meeting purpose pada pertemuan kali ini yaitu mengetahui sejumlah teknik untuk knowledge capture ya. Ada 8 selain interview yang sudah kita perkenalkan pada pertemuan sebelumnya, dimulai dari on-site observation atau action protocol, kemudian brainstorming baik konvensional atau elektronik, kemudian ada juga consensus decision making atau CDM, nominal group technique atau NGT, selanjutnya ada
Delphi Method, Repertory Grid, Concept Mapping, last but not least adalah Blackboarding. Oke, adapun agenda pada pertemuan kali ini, kita mulai dari Knowledge Capture, kemudian Observation and Brainstorming, lanjut ke Consistent Decision Making CDM, and Nominal Group Technique atau NGT, kemudian Delphi Methods and Repertory Grid, lanjut baru Concept Mapping, and last but not least adalah Blackboarding. What is knowledge capture? yakni a process by which the experts thought and experience are captured. Ini dari Awad and Ghaziri ya. Nah, diilustrasikan dengan seperti ini. A knowledge developer collaborates with an expert to convert expertise into a code program. In simple terms, we want to know how experts know what they know. Jadi, penangkapan pengetahuan itu adalah proses di mana pemikiran dan pengalaman dari sang ahli itu kita tangkap. Kita sebagai knowledge developer berkolaborasi dengan sang ahli untuk mengkonversi keahliannya itu menjadi yang paling ideal adalah coding program ya. Secara sederhana kita pengen tahu bagaimana expert tahu apa yang dia tahu. The knowledge capture process benefits most directly from two KM sub-processes. Jadi dari model non-AK yang Seiji itu fokus pada dua ya untuk knowledge capture, terutama pada bagian externalization dan internalization. Nah, bagian ini ya. Capturing tacit knowledge technique. Selain interview, setidak-tidaknya ada 8 teknik lain untuk capturing tacit knowledge, dimulai dari observation, kemudian brainstorming, consensus decision making, nominal group technique, Delphi methods, repertory grid, concept mapping, last but not least adalah blackboarding. Kita mulai dari on-site observation. On-site observation or action protocol is a process of observing, interpreting, and recording expert problem-solving behavior while it takes place. Jadi pada observasi di tempat atau juga protokol aksi adalah suatu proses untuk pengamatan, menginterpretasikan serta merekam bagaimana seorang expert berperilaku dalam pengambilan keputusan sebagaimana mestinya tempat ia bekerja. Pada on-site observation ini memiliki suatu advantage atau keuntungan di mana places the knowledge developer closer to the actual steps and procedure used by the experts. Jadi tempat knowledge developer itu sangat dekat dengan langkah-langkah atau prosedur-prosedur aktual yang digunakan pada seorang expert dalam mengambil keputusan atas suatu problem. Pada on-site observation, selain advantage juga ada sejumlah problem yang mungkin muncul, yaitu some expert do not like to be observed. Sejumlah expert kadangkala dia tidak suka nyata-nyata diawasi ya atau diobservasi. Kemudian reaction from peers during observation can distracting. Peers itu kadang-kadang mengganggu juga pada saat proses observasi ya. Accuracy or completeness of captured knowledge weakened by time gap between observation and recording. Kalau proses perekamannya itu dilakukan cukup lama setelah masa observasi, maka beresiko tingkat akurasi dan kelengkapan dari knowledge yang ditangkap itu berkurang. Brainstorming ini merupakan alat yang kedua yang digunakan. Ia adalah unstructured consensus-based approach to generating ideas about a problem. Jadi bersifat tak terstruktur, pendekatannya berbasiskan konsensus, serta digunakan untuk menghasilkan ide terkait suatu problem. Suitable for multiple expert, jadi sangat cocok untuk multiple expert. All possible solution considered equally, seluruh kemungkinan solusi itu akan diberlakukan sama. Goal is to foster the frequency of responding during the session and conclude by the idea evaluation. Pada brainstorming, knowledge developer memiliki sejumlah peranan ya, terutama pada sesi-sesi berikut, yaitu introduce and coordinate the brainstorming session. Jadi yang memperkenalkan dan mengkoordinir pada sesi brainstorming, give an expert problem to consider. Kita berikan ahli tadi masalah yang akan dibahas. From expert to generate idea, meminta expert untuk mulai menghasilkan ide-ide. Watch for sign of convergence, di mana orang-orang sudah mulai ada penyatuan pendapatnya ya. Call for vote to reach agreement. Boleh juga dilakukan vote ya untuk mencapai suatu persetujuan.
Pada brainstorming juga ada versi electronic brainstorming, yaitu computer aided approach to brainstorming. Jadi dengan bantuan computing ya, promote instant exchange of idea between expert. Jadi ini mempromosikan pertukaran ide yang relatif instan antar ahli. Karena dia elektronik, maka perlu juga require precision plan to identify objective and structure of the agenda. Anonymity reduce effect of sizeness, jadi mengurangi efek malu ya karena tidak semua para expert itu orangnya extrovert, sebagian juga introvert barangkali. Kemudian dengan e-brainstorming, shorter meeting with concise recommendation. Berikut merupakan contoh electronic brainstorming ya. Ini kira-kira tampilan perangkat lunaknya. Mungkin kalau yang baru tampilannya jauh lebih user friendly ya. Kemudian a session can present a number of electronic sheets to collect ideas from the participant. Nah, ini jumlah ide-ide yang ada dari partisipan. Ini berbentuk sheet ya, setiap partisipan ya. Nah, ini next example dari e-brainstorming ya. Participant enter idea in one sheet while reading ideas that have already been entered. Nah, jadi bisa juga dia memasukkan. Ini contohnya pada yang kedua ya. Knowledge developer provide guidance on exactly how this activity will function. Untuk knowledge developer dia harus menyediakan guidance-nya ya supaya bisa berfungsi dengan optimal. Protokol analysis ini melibatkan think aloud approach. Expert verbalize while going through a problem solution. Jadi ini ada verbalisasi apa yang dilakukan dalam penyelesaian suatu problem oleh sang expert. Protocol are recorded and analysis. Jadi dicatat dan direkam prosedur yang dilakukan tersebut. Knowledge developer does not infer the solving process. Para pengembang pengetahuan itu tidak boleh ikut campur dalam proses penyelesaiannya, serta structuring of recorded information occurs when knowledge developer analyze the protocol. Selanjutnya adalah consensus decision making atau CDM. Consensus is process for group decision making atau proses pengambilan keputusan berkelompok. Nah, ini ada gambarnya ya. Misalnya ada meja bundar dan ada para expert yang akan memasukkan ide-idenya. Input of all participants are gathered and synthesized to arrive at final decision that is acceptable to all. Jadi masukan dari seluruh partisipan expert itu digabungkan dan disintesakan untuk mencapai suatu keputusan akhir yang diterima oleh seluruh partisipan. True consensus not only achieve better solution but also promote community and trust. Melalui konsensus tidak hanya bisa mendapatkan solusi yang lebih baik, tapi juga mempromosikan community dan kepercayaan. As a tools, it follow brainstorming. Jadi bisa beriringan dengan brainstorming. Consensus procedures, ini ada langkah 1-4. Yang pertama, a proposal for resolution is put forward. Jadi ada usulan untuk resolusi yang diumumkan ya. Kemudian amend and modify proposal through discussion. Ada penambahan dan penyesuaian usulan melalui diskusi-diskusi. Those participants who disagree with the proposal have the responsibility to put forward alternative proposals. Jika ada expert participant yang tidak setuju dengan usulannya, maka dia bertanggung jawab untuk memberikan alternatif usulan. The one who put forward the proposal with the help of facilitator can choose to withdraw proposal if seem to be dead end. Jika ada yang mengusulkan proposal, dengan bantuan fasilitator dapat menarik kembali usulan tersebut apabila adanya dead end atau tidak tercapai kesepakatan ya. Lanjut pada consensus prosedur step 5-8 ya. When the proposal seems to be well understood and no new change asked for, the facilitator confirm any objections. Jadi ketika suatu usulan nampaknya sudah dipahami oleh semua dan tidak ada permintaan untuk perubahan, maka fasilitator dapat konfirmasi kalau ada penolakan dan lain sebagainya. Jika tidak ada objection, the facilitator can call for consensus. Barulah dipanggil konsensus dari seluruh partisipan. If there is still no objection, then after a moment of silence, you have decision. Jadi setelah pasti tidak ada objection, dibiarkan dulu ada moment of silence ya. Sambil tentunya menghitung konsensus barangkali, baru diambil keputusan.
If consensus appear to have reached, the facilitator repeat the session so everyone is clear. Jika konsensusnya sudah tercapai, maka fasilitator dapat mengulangi kembali keputusan yang kita ambil dan semua orang menjadi jelas akan hasil konsensusnya. Nominal group technique ini merupakan an idea writing technique, jadi suatu ide teknik menulis gitu ya. A structure variation of small group discussion method ini juga merupakan variasi terstruktur dari metode diskusi yang melibatkan kelompok-kelompok kecil ya. Ini prevent the domination by single expert. Tujuannya adalah untuk mencegah dominasi oleh seorang expert tunggal. Kemudian juga encourage the more passive expert to participate. Ini mendorong expert-expert yang agak pasif itu supaya mau berpartisipasi, serta result in the set of prioritized solution or recommendation. Hasilnya dalam suatu set yang diprioritaskan, solusi-solusi yang diprioritaskan, bisa juga rekomendasi-rekomendasi yang diprioritaskan. NGT steps 1 to 4. Yang pertama adalah divide the people present into small groups of 5 or 6 members sitting around the table. Jadi kita bagi orang-orang yang hadir itu menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 5 sampai 6 anggota dan duduk pada round table ya atau meja semi bundar. State an open-ended question. Jadi kita keluarkan suatu open-ended question. Contohnya, what are some ways we could encourage people to carpool ya? Kemudian have each person spend several minutes in silent and individually brainstorming all possible ideas and write these ideas down. Jadi kita biarkan orang-orang tersebut menghabiskan sedikit waktu untuk silent brainstorming sendiri-sendiri untuk mencantumkan ide-idenya ya dan ditulis idenya itu. Have each group collect the ideas by sharing them in a round-robin fashion while recording them on a flip chart. Nah, jadi ketika suatu kelompok itu mengumpulkan ide-idenya ya yang sudah di-share di round-robin fashion tadi, kita rekam ya pada suatu flip chart. NGT steps 5 to 7. Have each person evaluate the ideas and anonymously vote for the best ones. Jadi setiap orang akan mengevaluasi idenya ya sehingga akan bisa diambil vote ya untuk best one. Misalnya untuk yang terbaik dia beri poin 8 ya. Seterusnya 7, selanjutnya adalah 6. Share votes with the group and tabulate. A group report is prepared showing the ideas having most point. Nah, baru hasil vote-nya tadi di-share dengan grup, baru ditabulasi, dihitung ya. Dan dibuat laporan. A group report is prepared on the ideas having most point. Kira-kira ide-ide mana yang memiliki skor paling tinggi? Allow time for brief group presentation on the solution. Kita beri waktu untuk presentasi grup secara singkat, terutama atas solusi yang mereka usulkan. Teknik NGT memiliki sejumlah advantages ya atau kelebihan-kelebihan, yaitu effective in minimizing differences in status among multiple experts. Jadi pada multiple expert itu kadang-kadang statusnya juga berpengaruh ya. Nah, dengan NGT maka akan meminimalisir hal tersebut ya. Each expert has an equal chance to express ideas in parallel with other experts in the group. Karena kita pecah menjadi kelompok-kelompok kecil, maka setiap expert itu memiliki peluang yang relatif lebih sama dengan expert-expert yang lain untuk mengungkapkan ide-ide mereka. When the discussion proceeds in control order, it can be more efficient and productive than brainstorming. Karena dia ada kontrolnya, bisa ada urutan juga, maka cenderung lebih efektif dan produktif dibandingkan dengan brainstorming. NGT juga memiliki sejumlah drawbacks ya atau beberapa hal yang tidak terlalu menguntungkan. Yang pertama yaitu adalah technique can be time consuming. Jadi agak makan waktu. Could promote impatience among experts who must listen to discussion with other experts. Kadangkala ada expert-expert yang kurang sabar dalam mendengarkan penjelasan atau berdiskusi dengan expert yang sedang mendapatkan giliran ya. With multiple experts sharing expertise, a cause of difficulty in adapting the best solution. Tentu saja salah satu drawback dari multiple expert adalah agak sulit dalam mengadopsi solusi yang terbaik.
Yang selanjutnya adalah Delphi method ya. Ini adalah a survey of expert. Jadi survei yang melibatkan sang ahli. A series of questionnaires developed to pool expert responses in solving a difficult problem. Jadi serial questionnaire, ada lebih dari satu questionnaire ya, yang dibangun untuk mengumpulkan respon dari sang ahli dalam menyelesaikan suatu problem yang cukup rumit ya. Each expert contribution share with the rest of expert by using result of one questionnaire to construct the next questionnaire. Jadi setiap expert itu akan berkontribusi, kemudian hasilnya akan dibagikan dengan expert-expert yang lain ya, menggunakan hasil kuesioner sebelumnya. Hasil selanjutnya digunakan untuk mengkonstruk kuesioner yang baru lagi. Delphi method pro and cons ya. Jadi dia memiliki pro dan kontra juga. Delphi method ini kita mulai dari pro-nya dulu. Anonymous response. Jadi responnya bersifat anonymous, kita tidak tahu expert yang mana ya. Kemudian control feedback, ada kontrolnya. Statistical group response, juga ada respon kelompok statistik. Sedangkan kontrasnya adalah poorly designed questionnaire can be ineffective in capturing the complexity of the problem domain. Jadi apabila kuesionernya tidak dirancang dengan baik, maka bisa menjadi tidak efektif ya dalam menangkap problem domain terutama yang kompleks. Expert may lack complete knowledge to base the answers. Karena tadi terkontrol ya jawabannya, komposit feedbacknya, maka bisa saja expert tadi tidak secara lengkap bisa menjawab berdasarkan pengetahuan mereka. Selanjutnya adalah repertory grid ya. An expert conceptualize the problem using his or her own model. Jadi sang ahli akan mengkonsepkan suatu problem itu dengan menggunakan modelnya sendiri. Grid digunakan to facilitate the capture and evaluate the expert's model. Jadi menggunakan grid untuk memfasilitasi penangkapan dan evaluasi dari model sang expert. A representation of the expert reasoning about a particular problem. Jadi representasi dari penalaran expert ini terkait dengan masalah tertentu. A grid can be a scale or bipolar construct on which element are placed with gradation. Ini hanya sampelnya aja ya, untuk gambar di sebelah kiri ini. Nah, ini repertory grid example. Ya, di sini kita akan konteks pada email program satisfaction ya. Memiliki 8 elemen dan 11 konstruk ya. Ini elemennya. Di sini ada IIM, Hotmail, Free Edura, Outlook, Gmail, Yahoo, Ideal, and Non-Ideal ya. Jadi ada 8 elemennya. Konstruksinya 11. Lihat ini ya. Misalnya split into ini ada simple layout, clutter, ada fast, ada slow, kemudian ada satisfaction-nya berapa. Di sini skornya adalah dari 1 sampai 7 ya. Selanjutnya juga misalnya loading, no loading page atau no landing page atau ada landing page. Ini boleh dikasih angka. Ini versi Curtis, Wells, Lowry, dan Hengby tahun 2008 ya. The repertory grid pros and cons dari sisi benefit may prompt the expert to think more concretely about the problem and how to solve it. Jadi dia bagaimana mendorong expert untuk berpikir jauh lebih konkret terkait problem serta bagaimana menyelesaikannya. Namun drawbacknya adalah difficult to manage when large grid are accompanied by complex detail. Juga sulit untuk mengelola grid yang besar apabila dia juga ditemani dengan detail-detail yang kompleks ya. Because of complexity and manageability, the tools is normally used in the early stage of knowledge capture. Jadi lebih sering digunakan pada fase awal penangkapan pengetahuan. Concept mapping ini merupakan teknik selanjutnya, merupakan suatu network of concept consisting of nodes and link. Jadi suatu jaringan konsep yang terdiri atas nodes dan link. Kira-kira seperti ini ya. A node represent a concept and a link represent the relationship between concept. The node itu merepresentasikan suatu konsep, sedangkan linknya merepresentasikan hubungan antar konsep. Dia sangat efektif untuk digunakan misalnya pada design the complex structures, merancang struktur yang kompleks, contohnya adalah seperti website, atau generate or communicate idea, ini menghasilkan atau mengkomunikasikan ide-ide
biasanya dipakai pada saat brainstorming, atau bisa juga diagnose misunderstanding, menganalisa kalau ada misunderstanding. Nah, ini ada contoh simple dari konsep map ya. Misalnya tree atau pohon itu bisa dilihat dari dua konsep. Yang pertama adalah give oxygen. Jadi pohon itu memproduksi oksigen. Oksigen ini is important to humans, plants, and animals. Jadi sangat baik untuk orang-orang, tumbuhan, bahkan hewan. Selanjutnya tree juga konsepnya adalah give wood. Dia mau menghasilkan kayu. Kayu ini bisa kita gunakan. It used to build houses, paper, and furniture. Jadi kayu bisa kita gunakan untuk membangun rumah-rumah, kita buat kertas, atau bisa juga kita gunakan untuk membuat furniture. Nah, ini contoh lainnya dari konsep mapping ya. Kita perhatikan, lihat di sini ada ide terkait tentang wax, fuel, oxygen, chemical reaction, gases, solid. Ini dari fire ya. Jadi fire itu bisa juga jadi musuh kita. Dia bersifat panas, dia memiliki warna, dia memiliki reaksi kimia, dan seterusnya. Steps in concept mapping. Yang pertama adalah preparation of project, participant, focus, and schedule. Jadi persiapan ya, mulai dari partisipannya, fokusnya sampai ke schedule-nya. Kemudian adalah idea generation, fokus on brainstorming. Di sini adalah menghasilkan ide dengan menggunakan brainstorming. Lanjut ke idea structuring, sorting, rating, statements. Di sini adalah penyusunan ide-ide, boleh dengan cara sorting atau rating juga bisa. Kemudian baru representation, hasil structuringnya. Lanjut ke interpretation, ini menggunakan cluster analysis ya. Kita interpretasikan representasi dari hasil structuring ide-ide tadi. Lanjut baru utilization. Nah, kemudian proses ini dilakukan secara terus-menerus ya. Ini juga ada konsep mapping, contohnya pada patogen. Nah, ini diperhatikan, patogen itu terbagi menjadi 4. Misalnya ada bakteri, virus, fungal, atau juga worms ya. Kemudian masing-masing ini juga ada sub-subnya lagi. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Blackboarding. Last but not least, ini blackboarding ya. Participants are assumed experts with unique experience. Jadi kita asumsikan bahwa para partisipan itu adalah expert dengan keahlian yang unik. Each expert has equal chance to contribute to the solution via blackboard. Jadi dia akan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi menghasilkan suatu solusi melalui blackboard ya. Proses continue until the problem has solved. Oke. Ada sejumlah karakteristik di blackboarding ya. Participants share a common protocol for interaction. Jadi protokolnya sama untuk berinteraksi. Kemudian organized participant, interactive approach to problem solving, flexible representation of information, dan efficient storage and location of information. Oke, sampailah kita pada conclusion. Jadi, capturing tacit knowledge itu dapat dilakukan dengan sejumlah teknik. Selain yang sebelumnya adalah dengan interview ya. Setidak-tidaknya ada 8 lagi. Ada on-site observation atau action protocol. Kemudian brainstorming. Ini bisa secara konvensional atau elektronik. Selanjutnya adalah consensus decision making, nominal group technique, Delphi method, repertory grid, concept mapping, sampai ke blackboarding. Setiap teknik itu memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Assignment ya. Assignment ini tetap berdasarkan tema kelompok Anda. Anda diminta untuk browse out list to capturing knowledge technique ya. Cantumkan sumbernya, apakah dari buku, jurnal artikel, proceeding, kemudian dilengkapi dengan gambar atau table, serta cantumkan referensinya. Simpan assignment dalam Word dengan nama file sebagai berikut. Selanjutnya adalah store in Dropbox and paste the URL from Dropbox into the submitted URL.